Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kita sudah melewati separuh bulan September tahun ini. Di bulan ini GKI Damai mencanangkan sebagai bulan musik gereja. Dari semua genre dan ordo musik gereja seperti lagu-lagu himne, gospel, praise and worship, kidung, orasio atau klasik, dan kontemporer, semuanya memiliki tempat di hati saya. Sungguh sangat luar biasa ya, Tuhan memberikan talenta kepada para musisi, komposer lagu-lagu yang sangat indah dan beragam. Kalau kita menggali latar belakang penulisan lagu, ada sesuatu yang istimewa, yaitu pimpinan Tuhan sendiri. Sehingga masing-masing lagu mengemban misi yang sangat khusus, seperti misalnya lagu penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan, untuk menyebarkan Injil, untuk memberi penghiburan dan pengharapan, mengajak untuk bertobat dan membangun iman. Juga mengajarkan nilai-nilai spiritual, merayakan peristiwa-peristiwa penting, dan sebagai suatu bentuk pelayanan. Sungguh ajaib, dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tercipta ribuan lagu. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami memohon pimpinan Tuhan dalam kami belajar memahami setiap karya Allah melalui pujian. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ditanya apakah lagu favorit saya sendiri bingung karena banyak sekali lagu yang saya sukai. Biasanya yang terlintas di pikiran dan cukup hafal liriknya akan saya senandungkan. Misalnya kayak God will make a way where there seem to be no way. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sakit dan tidak bisa bicara atau menelan, saya tidak bisa bernyanyi. Saya teringat sebuah lagu yang biasanya saya nyanyikan kalau keadaan sangat menekan. Judulnya Praise the Lord, diciptakan oleh Elliot B. Bannister dan Michael Vincent Hudson. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pujilah dan dinyanyikan oleh vokal grup Jericho. Kala cobaan mengganas, membayangi citamu, api harapanmu nampak begitu temaram, dan sekitarmu seakan tiada peduli. Jangan biarkan imanmu undur dan lenyap. Pujilah Tuhan yang hidup, pujilah Tuhan benteng hidupmu, pujilah. Dia memberi yang terindah, bersandar terus padanya. Kuatlah hatimu bila kau puji Tuhan. Jangan tergoda bujukan suara iblis yang melemahkanmu, karena ia tahu kita anak sang raja. Berpegang teguh pada janji yang Tuhan berikan, percaya Kristus yang telah bangkit dari kematiannya.
Ya Bapak Ibu, secara alami seorang yang mengalami persoalan dan sakit penyakit sangatlah mudah untuk mengeluh, takut, atau mengasihani diri sendiri dan tenggelam dalam keputusasaan. Ada perasaan terjebak, terpenjara dalam ketidakberdayaan, tertekan dan ingin segera lepas dari masalah atau sakit penyakit yang dirasakan. Ketika ada sesuatu yang sakit, bukankah seluruh saraf tubuh ikut merasakannya? Uniknya lagu tadi menunjukkan cara yang tidak biasa. Pujilah, praise the Lord. Ketika kita memuji Tuhan, ada hal-hal luar biasa yang sedang terjadi. Yang pertama, pujian mengubah fokus pikiran dan perasaan kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Kedua, ketika kita memuji Tuhan, kita menanggalkan kekhawatiran, kesengsaraan atau ketidakberdayaan kita dan mengalihkannya pada kekuatan Allah, kasih Allah, kebijaksanaan Allah, kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ketiga, pujian kepada Tuhan mematahkan usaha si iblis untuk memperdaya, mengusik dan menjatuhkan kita pada kegagalan-kegagalan di saat sulit. Seperti mengasihani diri, berkeluh kesah, bersungut-sungut, atau kecewa dan putus asa. Pujian mengungkapkan rasa syukur kita dalam segala keadaan, merupakan sebuah pernyataan iman akan kedaulatan Allah dan kebijaksanaan Allah untuk memproses masing-masing kita semakin dekat pada Tuhan. Melalui segala peristiwa dan keadaan yang kita alami, dan sedikit demi sedikit disempurnakan sampai serupa seperti Kristus. Pada bacaan firman Tuhan tadi dituliskan, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan kita hidup. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabit praise. Praise the Lord. For the chain that seems to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Terjemahnya, Allah dapat bekerja di dalam diri orang yang sedang memuji Tuhan. Karena Allah bersemayam dalam puji-pujian, segala kuasa belenggu yang mengikatmu akan tanggal dan jatuh saat kamu memuji Tuhan. Maka pujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di atas puji-pujian, terima kasih bahwa melalui segala sesuatu termasuk lagu pujian, Tuhan memakainya untuk kebaikan kami. Berikan kami hati yang sungguh hormat dan sikap yang benar untuk menyanyikan puji-pujian, bukan untuk kesenangan atau selera diri sendiri, tetapi ajar kami memiliki sikap hati yang benar untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.